Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina Pratiwi yang akan membahas tentang dasar-dasar akhlak. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq sama dengan kata etikos atau etos, artinya adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Ada dua istilah yang butuh penjelasan bicarakan topik dengan akhlak. Dua istilah adalah moral dan etika. Perbedaan akhlak dengan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, bentuk plural dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus KBBI dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Dalam ensiklopedia pendidikan yang dikutip oleh Ainur Rahim Fakih, moral dikatakan sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Memperhatikan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan secara moral hanya bersifat lokal. Persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, moral memandangnya berdasarkan tolak ukur adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan tolak ukur ini berkonsekuensi pada perbedaan sifat kebenarannya. Bila kebenaran akhlak itu bersifat mutlak dan absolut, maka kebenaran moral itu bersifat relatif, nisbi, dan temporal. Perbedaan akhlak dan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adab, melainkan tata adab, yaitu berdasar pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Dengan demikian, etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya. Memperjelas pengertian etika dengan berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang pada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan. Memperhatikan dua pendapat di atas diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, bahwa etika adalah ilmu filsafat moral, tidak mengenai fakta, melainkan tentang nilai-nilai dan tidak berkaitan dengan tindakan manusia, melainkan tentang idenya. Kedua, bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban yang menyangkut masalah kebenaran, kesalahan, atau kepatutan, serta ketentuan tentang nilai yang menyangkut kebaikan dan keburukan. Ketiga, bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai baik dan buruk dalam perspektif etika adalah perbuatan yang timbul dari seorang dengan sengaja dan penuh kesadaran. Atas dasar ini, perbuatan seseorang yang timbul bukan atas dasar kesengajaan dan kesadaran yang penuh tidak dapat dihukumi baik dan buruk. Perbuatan orang yang mabuk, orang yang sedang tidur, atau orang yang lupa adalah di antara contoh perbuatan seseorang tidak dapat hukum baik atau buruk. Lalu, apa persamaan dan perbedaan antara akhlak dan etika? Persamaan di antara keduanya terletak pada objek, yaitu sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Sementara itu perbedaannya terletak pada parameternya. Bila akhlak telah memberikan penilaian baik buruknya perbuatan manusia dengan parameter agama,
yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, maka ketika dalam menilai baik buruk perbuatan manusia dengan menggunakan parameter akal. Dengan demikian, maka kebenaran akhlak bersifat mutlak dan absolut, sedangkan kebenaran etika bersifat nisbi, relatif, tentatif atau sementara. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa untuk menjadi ukuran nilai pribadi seseorang. Oleh karena itu, untuk melihat kualitas seseorang dapat dinilai dari kualitas akhlaknya, baik akhlak pribadi, baik pula masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan akidah, ibadah dengan akhlak. Pada dasarnya antara akidah, ibadah, syariah, dan akhlak itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan menjadi pondasi dalam Islam, sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan, yang menjadi indikator dari iman seseorang. Kemudian akhlak merupakan sistem nilai perilaku seseorang yang menyatakan dirinya beriman dan telah melaksanakan ibadah. Disinilah letak arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga halaman tersebut harus diintegrasi dalam diri setiap muslim. Dengan demikian, disebut muslim yang baik adalah mengamalkan ajaran Islam secara utuh, tidak memilih dan memilah ajaran yang hanya menurut kesukaannya saja, sementara yang lain ditinggalkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.